pengalaman saya selama tiba di Gaza 2011, saya sudah berkali-kali merasakan agresi militer Israel ke Gaza. Ada yang bertanya, Ustadz, apa yang antum lakukan di Gaza sampai 12 tahun tinggal di sana itu? Pertama, keberadaan saya di Gaza adalah visi misi seorang bapak. Ayah saya almarhum Ustadz Haji Muslim adalah sosok Ustadz kampung dari Garut yang sama kayak kita. Hari ini kita marah, hari ini kita emosi melihat pembantaian terjadi di depan mata kita, dan sebetulnya kita marah sama diri kita yang tidak berdaya melihat anak-anak kecil berdarah-darah terjebak di reruntuhan, menangis kesakitan. Kita marah pada diri kita karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang dirasakan bapak saya puluhan tahun lalu. Makanya respon bapak saya ketika melihat ketidakberdayaan dirinya, melihat umat Islam di Palestina dibantai dari masa ke masa, ia lampiaskan kemarahannya kepada anak-anaknya dengan cara mentarbiyah kami, dengan cara menanamkan semangat juang pada kami, dengan cara mengingatkan kami anak-anaknya bahwa ada PR, ada hutang terbesar di leher kita hari ini, berupa Masjidil Aqsa, berupa kemerdekaan Baitul Maqdis, pembebasan Palestina. Maka sejak itu memang saya dan ada saudara-saudara saya sudah sejak kecil kami ditanamkan bahwa suatu hari kalau bukan bapak, paling tidak ada anak-anak bapak yang bisa berjuang di garis depan. Maka alhamdulillah 2010 saya mendapat peluang kesempatan, ada namanya konvoi Asia to Gaza. Saat itu ada 120 aktivis kemanusiaan lintas negara, lintas agama, lintas benua berkumpul. Dari India masuk ke Iran, masuk ke Turki, masuk ke Suriah, masuk ke Libanon, masuk ke Mesir, masuk ke Gaza. Sebulan di perjalanan melalui jalur darat. Alhamdulillah 2011 saya tiba di Gaza. Niatnya hijrah. Karena memang saya diwakafkan oleh ayah saya untuk menjadi pelayan warga Gaza sejak hari itu. 2011 saya dan teman-teman WNI kita mendirikan sebuah rumah sakit di Gaza yang sekarang dikenal dengan Rumah Sakit Indonesia. Alhamdulillah itu kami yang mendirikan, dan sekarang sudah terbangun sekitar 4 lantai ke atas, 1 lantai ke bawah, ke dalam tanah. Itu biayanya ratusan miliar. Dan semua dibangun murni dari dana masyarakat umat Islam Indonesia, rakyat. Dan umat Islam, umat non-muslim pun ikut bantu itu. Jadi ini mematahkan isu bahwa bantuan-bantuan yang dikirim ke Gaza tidak sampai. Sampai insya Allah. 2012 saya juga mendapatkan kesempatan untuk bisa kuliah di kampus terbaik di Palestina. Saya enggak kepikiran Pak bisa kuliah di sana. Ternyata dulu saya kira sebelum masuk ke Gaza, saya kira Gaza ini tempat yang ruruh lantah, kemudian peradabannya terbelakang, pendidikannya itu amburadul. Ternyata Gaza ini Masya Allah bersih, rapih. Dan orang-orang Gaza itu rakus dalam belajar itu. Rakusnya luar biasa itu. Kampus-kampus itu megah. Bahkan Universitas Indonesia tahun 2012 mereka mengadakan survei kampus terhijau seluruh dunia. Kampus kami di Gaza itu menempati peringkat nomor 1 dari seluruh kampus-kampus negara Arab. Dari segi estetiknya, keindahannya, lahan hijaunya. Ini kampus bersejarah yang dibangun, didirikan oleh seorang mujahid senior dari Palestina. Seorang ulama besar yang kakinya lumpuh, tidak bisa berjalan, namun sangat ditakuti oleh Israel dan Amerika. Kampus ini didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin rahmatullah alaih. Dan isinya para pejuang-pejuang dan melahirkan orang-orang besar. Kalau kita pernah mendengar nama-nama besar Palestina, misalnya Ismail Haniyah, pimpinan gerakan Hamas yang dibunuh di Iran oleh Mossad Israel.
Atau kita mendengar Yahya Sinwar, pimpinan mujahidin yang melawan sampai nafas terakhirnya di Rafah, melawan, dikepung oleh tentara Zionis. Kalau kita mendengar Abu Ubaidah, juru bicara Al-Qassam, yang kalau dia ngomong, itu dianalisa oleh seluruh ahli politik, ahli psikologi. Semua itu adalah alumni kampus tempat saya kuliah. Universitas Islam Gaza. Bahasa Arabnya Al-Jami'ah Al-Islamiyah Gaza. Alhamdulillah. Saya kuliah di situ S1 Syariah. Insya Allah Pak. Ijazah saya asli Pak. Jangan khawatir Pak. Insya Allah ijazah saya asli. Tapi tolong jangan diminta. Ustadz mana ijazahnya? Buktikan. Karena ijazah saya sekarang sudah terkubur bersama reruntuhan kontrakan saya yang di Gaza. Kontrakan saya hancur lebur. Terkena bom, ditarget oleh Zionis, dan sudah kenangan-kenangan saya selama di Gaza hilang bersama reruntuhan itu, termasuk ijazah saya, ijazah S1. Setelah S1 Syariah, saya kuliah lagi Pak. Tapi bukan S2, diploma. Dan jurusannya hanya ada di Gaza. Jurusannya unik. Namanya Pusat Studi Nafha Center. Nama jurusannya Asy-Syu'un Al-Israiliyah. Asy-Syu'un Al-Israiliyah. Kalau bahasa Indonesianya, urusan keisraelan. Jadi saya mempelajari Israel itu dari semua dimensi. Sejarah, budaya, politik, sosial, ekonomi, finansial, militer. Sampai sekarang saya bisa bahasa Ibrani. Ani Baruch Hashem medaber avrit of meot kote vekore ani lamat tabi azza. Karena saya sebelum ke Gaza saya kuliah jurnalistik. Sebagai jurnalis saya harus menguasai tidak hanya bahasa Arab, tapi saya harus menguasai bahasa Ibrani, bahasa orang-orang Israel, agar saya bisa both side cover, bisa melipit mengcover dari dua sisi. Alhamdulillah. 2014 Ibu, 2014 Allah berikan saya anugerah lagi. Menikah dengan seorang muslimah Palestina. Penghafal Quran. Menantunya Menteri Agama saat itu. Alhamdulillah. Selama di Gaza saya merasakan 4 agresi militer. Tahun 2012 kami digempur selama 8 hari. 2014 kami digempur lagi 2 tahun kemudian selama 50 hari. 2021 kami digempur lagi selama 14 hari. Dan terakhir 2023 saya sempat merasakan genosida selama 40 hari. Jadi kalau ada orang yang berpikir saya ini saksi hidup, keliru Pak. Saya bukan saksi hidup. Saya ini korban selamat sebetulnya. Para hadirin hadirat yang Allah muliakan, selama 12 tahun saya tinggal di Gaza, saya bertanya-tanya, kok umat Islam dunia ini begitu abai dan acuh terhadap Gaza itu? Kenapa kita begitu tidak konsisten ketika membahas masalah Gaza? Makanya saya berani bilang hari ini, kenapa Israel hari ini sebegitu beraninya menggenosida Gaza sampai detik ini? 60.000 nyawa syahid, 54.000 diantaranya sudah teridentifikasi, 10.000 lebih masih berada di bawah reruntuhan, belum bisa dievakuasi karena nggak ada peralatan berat di situ. 120.000 korban luka sejauh ini, dan pembantaian hari ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Sahabat saya menghubungi saya dari Gaza, dia bilang apa? Muhammad Hussein, ketahuilah kalau hari ini mungkin saya bisa selamat dari serangan-serangan Israel, serangan-serangan bom mereka, tapi kami tidak akan selamat dari kelaparan yang sedang merajalela di Gaza hari ini. Sengaja itu, karena Israel ini nggak bisa menghabisi para pejuang-pejuang dengan berbagai teknologi militernya. Jadi mereka menggunakan kelaparan sebagai alat untuk menghabisi warga Gaza itu. Detik ini ketika kita ngumpul di sini, di Gaza belum selesai. Saya barusan dapat
dapat WhatsApp lagi dari Gaza ini, bombardir, nggak berhenti, korban luka, korban jiwa terus bertambah. Jadi saya katakan, kenapa Israel bisa senekat ini hari ini, bisa sekejam ini hari ini? Karena kita umat Islam, sadar tidak sadar, kita telah membentangkan karpet merah kepada mereka. Kita yang memberikan motivasi itu kepada Israel. Dengan cara apa? Dengan cara bungkamnya kita selama ini. Saya memperhatikan Pak, dari Gaza ini. Ketika kami diserang, viral video televisi-televisi mulai menayangkan umat Islam di Indonesia menangis berjamaah, donasi berjamaah. Tapi nggak lama, seminggu 2 minggu tidur lagi. Tidurnya setahun 2 tahun, masya Allah. Nanti ketika Gaza diserang lagi, viral lagi. Kita donasi berjamaah lagi, nangis berjamaah lagi, mengutuk bersama-sama. Tapi nggak lama lagi, sebulan 2 bulan tidur lagi kita. Respon ini yang dibaca oleh Zionis Israel. Oh, hanya segini ternyata perhatian umat Islam. Jadi wajar mereka tuh ngetes, serang 2 tahun sekali. Melihat hasilnya kita ini nggak konsisten, oke, berarti kita simpulkan bahwa hari ini umat Islam sedang tertidur. Habisi Gaza. Bahkan sekarang ini serangan belum berhenti, korban jiwa terus berjatuhan, kita sudah berpaling. Itu terjadi hari ini. Maka ketika saya beberapa waktu lalu diundang oleh salah satu televisi Indonesia nasional, itu saya marah-marah di situ, di studio itu. Saya bilang, kalian media ini pengkhianat. Dalam 2 minggu, itu 1000 warga dibunuh. Per hari itu 80 sampai 100 nyawa dibunuh per hari itu. Bayangkan Pak, Ibu, bayangkan kalau ada misalnya kecelakaan pesawat jatuh, 70 orang meninggal. Itu berapa hari itu diberitakan itu di media? Berhari-hari itu. Ini per hari 100 nyawa dibunuh. Kok bisa-bisanya nggak tampil di layar TV kalian? Kok bisa-bisanya 100 nyawa dibunuh per hari ini? Dikalahkan oleh berita perceraian selebritis. Kok bisa-bisanya 100 nyawa dibunuh ini tidak menarik bagi kalian untuk diberitakan? Itu kenapa itu? Maka saya katakan sudah berkhianat mereka itu. Dan ketika media bungkam, masyarakat bungkam. Ketika masyarakat bungkam, Israel semakin merajalela, semakin leluasa. Karena mereka merasa tidak dipantau. Mereka merasa tidak ada yang menyuarakan, melawan dia. Jadi diamnya kita hari ini fix adalah motivasi tambahan buat Israel semakin menggenosida dan membantai Gaza. Saya pelajari apa masalahnya ini. Kan sudah ada hadisnya, Nabi pernah bersabda dan sering dibacakan di mimbar kita. Masalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kal jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhu tada'a sairul jasadi bis sahr wal huma. Kata Nabi SAW, perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayangnya, dalam kecintaannya, dalam perhatiannya, itu seperti tubuh yang satu. Kalau satu anggota tubuh kita ini kepentok, berdarah, infeksi, itu seluruh tubuh itu harusnya merasakan panas, demam, meriang semalaman. Tapi ini kok di Gaza dibantai, kaum wanita diperkosa, anak-anak dibunuh, kok bisa kita hidup itu tenang, tidur dengan nyenyak nyaman? Di mana semangat satu tubuhnya itu, di mana? Itu yang saya pelajari itu. Ada apa dengan umat Islam hari ini? Kenapa mereka itu begitu tidak konsisten? Akhirnya saya temukan jawabannya ketika saya pulang ke Indonesia tahun 2018. Saya diundang oleh satu NGO besar, sekarang sudah kolaps, sudah tidak ada lagi. Saya diundang untuk mengisi kajian-kajian di masjid-masjid. Seluruh Indonesia saya dibawa keliling-keliling sebagai pemateri. Awalnya saya merasa tidak ada yang masalah. Tapi kesini-sini baru sadar, ternyata ini masalahnya. Ternyata kenapa umat Islam hari ini tidak konsisten
menyuarakan Palestina karena mindset yang keliru. Karena pola pikir keliru kita melihat hubungan antara kita dengan Gaza. Selama ini kita masih menganggap bahwa hubungan kita dengan warga Palestina itu hubungan antara donatur dengan penerima manfaat. Itu masalahnya. Kita masih menganggap, kita masih memperlakukan masalah kemanusiaan di Palestina ini seperti kita memperlakukan bencana alam, banjir, longsor, gempa bumi. Sekali bantu selesai. Itu masalahnya. Kok bisa kita punya pemikiran seperti ini? Saya survei lagi, saya analisa lagi, saya riset lagi. Ternyata pemikiran ini terbentuk karena konsep kajian-kajian Palestina yang keliru selama ini. Maka ketika saya dievakuasi dari Gaza, Pak, 2023, saya sempat viral kan. Gagal saya. Ke perbatasan, gagal. Diusir lagi. Saya dihubungi oleh Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi. Mas Hussein, sabar Mas ya. Kita lagi mengupayakan agar antum bisa keluar. Sebetulnya Pak, jujur Pak ya. Saya itu setiap kali Gaza diagresi, saya selalu ditawarkan oleh Kemenlu, oleh KBRI. Mas Hussein, mau evakuasi gak? Dan saya selalu menolak. 2012 saya ditawari, saya tolak. 2014 saya menolak. 2021 saya menolak. Sampai 2003 kemarin saya sempat nolak. Nggak mau keluar. Tapi saya dikasih masukan oleh teman-teman saya di sana. Sen, keluar. Ini sekarang bukan lagi kayak agresi yang sudah-sudah. Kali ini tank-tank baja Zionis akan masuk ke rumah sakit kita. Keluar. Suara kamu di sana lebih dibutuhkan daripada di sini. Kamu bangunkan itu warga Indonesia yang tertidur itu. Kamu sebagai jurnalis itu lebih vital daripada kami di sini. Kalau kamu ngangkat senjata, berapa yang bisa kau bunuh? 2 orang, 3 orang. Itu pun kalau bisa kau bunuh. Tapi kamu sebagai jurnalis, kamu bisa membuka jutaan pasang mata yang tidak bisa kami buka. Kamu sebagai wartawan, turun ke lapangan Indonesia, kamu bisa menyentuh jutaan hati yang tidak bisa kami sentuh. Maka dengan berbagai pertimbangan, akhirnya saya kali ini menerima untuk dievakuasi. Tapi nggak mudah Pak, nggak mudah Bu. Saya sudah dihubungi, Mas Hussein, antum bawa keluarga antum, anak-anak antum langsung ke perbatasan. Insya Allah sudah ada nama antum di situ. Nyampe sana, ternyata saya nggak boleh keluar, ditolak, balik lagi. Kemudian nyoba lagi, gagal lagi. Berkali-kali itu saya bolak-balik harus melewati jalur kematian di situ. Nah, singkat cerita, akhirnya saya keluar dievakuasi. Setelah berkali-kali gagal. Sempat viral, diumumkan oleh Kemenlu, alhamdulillah satu keluarga Indonesia dievakuasi. Ketika saya dievakuasi, ini saya nyampe Indonesia, saya diundang Pak oleh ratusan masjid, sudah ngantri itu. Minta saya ngisi kajian-kajian di tempat mereka. Dan setiap kali saya diminta kajian, saya bilang ke tim saya, masjid manapun yang mengundang saya akan hadir. Tapi tolong hormati persyaratan yang kami ajukan. Ada persyaratannya, enggak sembarangan. Apa itu? Persyaratan paling utama kalau mengundang Muhammad Hussein Gaza, kalau bikin spanduk kajian, kan suka ada tuh kayak di luar tuh ya, spanduk kajian. Hadiri kajian eksklusif bersama Muhammad Hussein Gaza. Silakan bikin spanduk yang besar, tapi jangan ada embel-embel siapkan infak terbaik untuk Palestina. Siapkan donasi terbaik, itu saya nggak mau. Pokoknya kalau ada embel-embel donasi saya nggak mau. Kenapa? Itu yang merusak mindset kita hari ini. Ketika kajian-kajian seperti ini itu money oriented. Orientasinya materi. Karena itu yang saya lihat Pak. Ya ini bukan saya ingin menyudutkan satu lembaga tertentu ya. Ini yang sekarang tersebar di Indonesia ini. Datang satu NGO membawa seorang syekh dari Palestina, imam dari Gaza misalnya kan, menyampaikan edukasi yang itu aja. Nggak ada yang baru. Bahwa Masjidil Aqsa kiblat pertama umat Islam. Palestina tempat Isra Miraj. Nggak ada yang baru itu. Kalau ada 10 syekh dari Gaza ke sini selama setahun ganti-gantian, saya jamin materinya nggak berubah. Itu aja.
Kenapa? Karena orientasi mereka itu bukan edukasi, tapi apa? Fundraising. Ayo Bapak Ibu, Shell. Kita buka dari angka 20 juta, 10 juta. Saya khawatir, Pak. Kalau konsep kepalestinaan jadi semacam kapitalis seperti ini, saya khawatir nanti jamaah setelah memberikan harta yang gak seberapa, pulang ke rumah dengan membawa pemikiran, alhamdulillah ya Allah sudah gugur kewajiban saya. Kewajiban yang mana? Uang-uang seperak dua perak itu sudah gugurkan kewajiban kita? Malu kita dengan pengorbanan warga Gaza hari ini. Kenapa warga Gaza hari ini dibombardir, dibantai? Mereka menolak keluar dari Gaza. Karena mereka tahu yang sedang kami perjuangkan di Gaza ini bukan tanah kami. Kami sedang memperjuangkan tanah wakaf umat Islam. Kami sedang memperjuangkan tanah para nabi. Tanah suci kaum muslimin. Kenapa warga Gaza menolak untuk menyerah? Meskipun mereka dibantai sedemikian rupa. Karena mereka faham yang sedang kami lindungi di sini bukan semata-mata darah kami atau nyawa kami. Kami sedang melindungi kehormatan umat Islam. Maka mereka lebih memilih dibantai, dibunuh, diblokade, digenosida. Tapi mereka menolak untuk menyerahkan kehormatan umat Islam. Mereka berkorban dengan nyawa mereka, dengan darah mereka, dengan anak-anak mereka, dengan rumah mereka. Kita dengan entengnya merasa sudah gugur kewajiban kita dengan uang-uang yang gak seberapa itu. Maka saya menolak kalau kajian-kajian ini selalu dijadikan ajang pengumpulan donasi itu. Bukan saya anti ngumpulin donasi. Oke, kita akan bicara donasi, tapi nanti kalau ada 5 menit sisa kita bahas di situ. Tapi intinya edukasi. Saya nggak punya kewajiban datang ke sini lalu merogoh kocek-kocek kantong-kantong Bapak. Itu bukan kewajiban saya. Itu antara antum dengan Allah itu. Kewajiban saya adalah mentransfer energi yang saya serap selama 12 tahun tinggal di Gaza. Kewajiban saya membuka mata umat Islam bahwa ini proyek visi misi pembebasan Masjidil Aqsa bagi seorang muslim adalah proyek seumur hidup. Bukan musiman. Bukan setahun sekali. 2 tahun sekali. Ini proyek seumur hidup. Selama kita masih hidup. Masih bernafas. Selama jantung masih berdetak. Dan selama itu Masjidil Aqsa terjajah. Kita punya kewajiban untuk memperjuangkannya. Tidak hanya dengan harta kita. Dengan semua energi yang kita miliki. Dengan waktu terbaik yang kita miliki. Bahkan kalau perlu nyawa dan darah untuk bebaskan masjid itu. Itu bukan sebarang masjid, Pak. Masjidil Aqsa ini masjid yang dititipkan kepada kita. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih? La tushaddur rihal illa ila salasat masajid. Kata Nabi, wahai umat Islam, kalian jangan maksain pergi jauh-jauh keluar rumah kalian kecuali kalau kalian mau mendatangi 3 masjid ini. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina. Tapi sayangnya kita ini salah memahami hadis ini. Hadis ini malah dijadikan slogan marketing oleh kantor-kantor travel. Umroh plus Aqsa. Bukan itu intinya, Pak. Ini hadis amanah instruksi. Wahai umat Islam, sepeninggalku nanti, kata Nabi, kalau aku wafat, aku titipkan pada kalian 3 masjid ini. Jaga baik-baik, rawat baik-baik. Sering-sering kunjungi. Kalau perlu apa? Paksakan. Jangan sampai sepi. Jangan sampai terbengkalai. Jangan sampai kotor. Jangan sampai tidak terawat. Apalagi apa? Jangan sampai jatuh ke tangan musuh. Dan hari ini umat Islam, kita semua sedang berkhianat berjamaah. Masjidil Aqsa diinjak-injak, dikencingi, dibakar. Kita tidur nyenyak di rumah. Kita biarkan pengorbanan ini diambil alih oleh anak-anak Gaza yang berjuang di sana mewakili kita. Anak-anak Gaza berdarah-darah mewakili kita umat Islam yang harusnya kita yang angkat senjata ke sana. Tapi karena kita sedang hidup terhina, terjajah, lemah, perjuangan kita diwakili oleh mereka. Maka jangan pernah mengukur keseriusan kita dengan uang-uang sisa itu, Pak. Malu kita. Saya dikasih catatan 6.15 selesai. Padahal ini saya mukadimah pun belum selesai nih. Baru mukadimah nih.
Tapi ya memang sebetulnya ini mendadak. Saya sebetulnya nggak ada rencana ngisi kajian subuh ya. Cuman saya merasa sayang kalau saya sudah ke Medan, terus saya tidak ngisi kajian subuh, itu sayang sekali gitu. Ya. Dan sebetulnya di antara persyaratan saya kalau diminta ngisi kajian itu yang kedua minimal 3 jam. Karena saya harus membahas ini semua secara komprehensif. Apa akar masalah di Palestina? Di sini banyak kekeliruan. Orang-orang pinter, doktor, profesor, para analis politik, analis Timur Tengah. Saya sering Pak diajak diskusi. Di studio televisi, di Zoom. Kaget saya. Loh, kok seorang sekali berprofesor masih mengira ini adalah masalah perebutan wilayah di Palestina? Kok seorang dosen guru besar politik masih menganggap bahwa konflik di Palestina itu adalah masalah perebutan lahan? Gimana ini? Pantas kita selama ini keliru mencari solusi. Karena kita gagal memahami akar masalah ini. Ini bukan semata-mata penjajahan. Seperti Belanda menjajah Indonesia. Seperti Inggris menjajah Indonesia. Bukan Pak. Ini masalah hegemoni, dominasi di situ. Apa alasan Israel ada di Palestina? Itu tanaman. Makanya kalau Profesor Dr. Abdul Fattah Uwaisi menyebutnya apa? Israel laysat daulah, walakinnaha masyru'un, istimariyun, gharbiyun, strategi. Israel itu bukan negara. Israel itu adalah proyek kolonial barat. Tujuannya apa? Bukan menguasai lahan. Tujuannya adalah mencegah kebangkitan umat Islam. Karena barat tahu nih, kita nggak bisa menjajah dunia, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri gagal kita. Akhirnya mereka berkumpul, mereka satukan kekuatan pemikiran. Caranya bagaimana agar umat Islam ini nggak bangkit? Kita harus mencari jantung kekuatannya. Mereka baca Al-Quran, mereka baca hadis, ketemu. Oh, dalam surat Al-Anbiya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Allah sudah bocorin itu, tapi kita nggak mau baca. Yang baca musuh-musuh kita. Apa kata Allah? Dan kami telah selamatkan Ibrahim dan Lut alaihi wassalam ke sebuah negeri yang kami berkahi di dalamnya untuk seluruh alam semesta. Dari ayat ini, para ulama menyimpulkan bahwa ternyata Palestina itu adalah jantung keberkahan alam semesta. Kalau wilayah ini sehat, normal, stabil, seluruh alam semesta stabil dan merasakan keberkahannya. Tapi kalau wilayah ini diinjak-injak oleh najis yang kotor, maka hari ini apa yang terjadi? Semua sistem hidup kita kotor dan najis. Sistem politik najis, sistem ekonomi finansial najis, sistem apa lagi? Semua serba najis Pak hari ini Pak. Pendidikan najis, farmasi najis kita hari ini. Jadi intinya keberadaan Israel di Palestina itu kita korbannya, bukan warga Palestina. Demi Allah Pak, kalau Gaza itu menyerah, kalau Gaza runtuh, kalau Gaza itu ditaklukkan habis, kemana mereka akan menuju? Mesir, Yordan, Saudi Arabia pasti itu. Habis itu. Maka hari ini, kalau kita melihat antara Gaza Israel, jangan melihat dua kekuatan yang sedang bertempur. Ini dua benteng. Israel ini benteng yang mewakili pertahanan terakhir Barat. Makanya ketika Israel versus Gaza, yang panik siapa? Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, Australia, Italia, Spanyol. Kok mereka yang panik? Karena bagi mereka Israel bukan sebuah negara, tapi itu adalah benteng terakhir mereka. Apa kata Jose Maria Aznar, Perdana Menteri Spanyol 2010, dia mengatakan, support Israel because if Israel goes down, we all go down. Dia bilang apa? Dukung Israel. Karena kalau Israel jatuh, kita semua jatuh. Peradaban Barat akan jatuh. Kalau peradaban Barat jatuh, siapa yang akan bangkit? Umat Islam. Maka mereka nggak bisa diam itu. Mereka support Israel dengan amunisi, dengan logistik, dengan semua yang mereka bisa. Sementara kita umat Islam tertidur. Kita membiarkan Gaza berjuang sendirian, berdarah-darah di sana. Karena kita menganggap kita ini di luar konteks, kita di luar ring, kita penonton. Itu masalahnya. Jadi luruskan mindset kita. Hari ini Gaza Israel adalah dua benteng. Gaza benteng umat Islam. Kalau Gaza runtuh, kalau Gaza kolaps, kalau Gaza takluk, habis sudah kehormatan umat Islam hari ini. Ya.
Ya, demikian itu mukadimah dari saya, Pak. Sebetulnya saya tadi berharap ada sesi tanya jawab gitu kan. Tapi karena katanya ini ya, dicukupkan sampai jam 6.15, ini saya sudah korupsi 2 menit ya. Maka saya harap mukadimah ini bisa dilanjutkan. Tanya jawab 5 menit katanya. Siapa ada yang mau bertanya, Pak? Dikasih waktu 5 menit yang mau bertanya, silakan. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Angkat tangan mungkin. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin menanyakan, ada berapa informasi yang saya terima bahwa di Gaza itu tidak hanya tinggal orang Muslim aja, ada orang dari Kristen atau dari mana. Bagaimana Pak itu mengenai hal itu gitu? Jadi bukan hanya, karena banyak yang bilang ini bukan hanya konflik agama, sebenarnya konflik agama ada banyak di sana, bukan hanya Muslim aja. Ya. Itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, itu yang tadi saya bilang, Pak. Memang di Gaza ini kompleks, tidak hanya masalah agama, kemanusiaan, tapi ini lebih besar dari itu semua. Di Gaza ini adalah kanvasnya para pelukis-pelukis yang akan melukis masa depan. Kalau yang memegang kanvas, memegang pena itu adalah Barat, ya mereka akan melukis peradaban Barat di situ. Yang akan dampaknya pada dunia. Di Gaza banyak orang Kristen. Teman-teman saya orang Kristen. Suatu hari saya mengunjungi sebuah gereja ortodok tua di Gaza. Kaget saya, di depannya itu ada 2 polisi Hamas. Saya bilang, ini ngapain 2 polisi Hamas ini standby depan gereja? Apa mereka bilang? Oh, ini untuk mengamankan kami. Loh, emang di sini suka ada keributan antara umat beragama? Enggak ada. Ini cara mereka untuk memberikan pesan bahwa tidak ada diskriminasi di Gaza. Jadi toleransi di Gaza luar biasa. Nah, namun di satu sisi Israel juga menghabisi gereja-gereja itu. Ya, jadi yang jadi korban di Gaza itu bukan hanya umat Islam, tapi juga non-Muslim di sana. Baik, ada lagi yang lain? Silakan pertanyaan. Silakan, Pak. Nanti ada habis ini ibu satu di situ ya. Assalamualaikum. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa Israel itu merupakan proyek-proyek orang-orang kafir seperti Amerika dan kawan-kawannya. Iya, kolonial. Tapi di Israel itu kan mereka punya warga negara, punya anak, punya istri. Apakah warga negara Israel itu sendiri tidak pernah komplain dengan pemerintahannya, melihat kebengisan pemerintah yang kejam gitu? Warganya apa nggak protes? Apakah diam saja? Itu aja. Iya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa melihat Ustadz langsung. Saya ini Ustadz, saya mau tanya. Saya pernah mendengar Ustadz Hussein menjelaskan bahwa saat ini adalah fase ketiga dari kehancuran Israel. Saya ingin dijelaskan bagaimana kondisinya dan jika dikaitkan dengan pernyataan yang saya pernah dengar dari pendiri Hamas, Syekh Yasin, bahwa prediksinya tahun 2027 itu Israel akan habis atau selesai, Ustaz. Baik. Satu lagi saya mau tanya nih, Ustaz. Jadi ada yang menurut saya agak mengejutkan ketika melihat Presiden Macron yang katanya pada bulan 6 kalau tidak salah, dan juga akan mengakui keberadaan Palestina, dan juga yang terakhir Presiden Amerika Trump juga katanya akan juga mengakui Palestina. Kira-kira ini hanya narasi atau hal positif yang untuk pembebasan Palestina? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya ingin tanyakan bagaimana pendapat Pak Ustadz tentang yang selama ini ada kita dengarkan bahwa kalau Palestina itu aman, itu akan kiamat gitu. Jadi sehingga kemudian yang kedua, bagaimana pendapat Ustadz tentang kita yang bisa pergi ke Masjidil Aqsa dan dananya masuk ke Israel dan itu berada di tempat yang sama di Palestina. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya saya akan jawab sedikit ya, biar cepat ini Ibu. Hoax yang mengatakan kalau Palestina merdeka dunia kiamat. Itu enggak benar Ibu. Ya, Palestina berkali-kali merdeka di tangan Umar bin Khattab, di tangan Saladin Ayyubi, enggak jadi kiamat itu. Dan kiamat itu kapan terjadi? Dalam sebuah hadis, lan taquma sa'a illa ala syiraril khalq. Enggak akan terjadi kiamat kecuali hanya menimpa orang-orang yang paling jahat. Nanti ada masa di mana umat Islam sudah habis. Al-Quran tidak lagi dibaca, azan tidak lagi dikumandang. Ketika itu terjadi, barulah kiamat terjadi. Ya, jadi nggak ada kaitan dengan kemerdekaan Palestina. Baik, yang kedua, ya, di Israel kan ada warganya gitu ya. Apakah warganya nggak melihat kezaliman itu dan misalnya mendemo? Jadi Pak, Bapak bisa baca satu bukunya profesor ya politik dari Israel sendiri, orang Yahudi, namanya Ilan Pape. Dia bikin buku, ya, dan dia menyebut dalam bukunya itu, dia bilang apa? Genosida itu adalah tradisi yang mengalir di darah orang-orang Yahudi. Itu DNA orang Yahudi. Maksudnya apa? Di Israel itu cara mereka mendidik anak-anaknya, misalnya pelajaran matematik Pak ya, itu enggak 1 tambah 1 sama dengan 2, enggak. 3 kurang 1 sama dengan 2, enggak. Dia begini cara ngajarnya. 3 Arab Palestina, kalau kita tembak 2, tinggal 1 yang tersisa. Itu diajarkan seperti itu. Rasis itu tinggi sekali orang Israel tuh. Dan kalaupun hari ini mereka mendemo, itu bukan karena mereka mendemo pemimpin mereka yang dianggap kejam, bukan. Mereka mendemo karena mereka takut. Hari ini ada rakyat Israel itu mendemo tuh ribuan setiap hari. Kenapa mereka mendemo? Mereka itu nggak kuat dengan perang ini. Mereka juga ketakutan, maka mereka mendemo agar berhenti gitu loh. Bukan mereka mendemo karena mereka ingin menganggap apa ini sebuah kejahatan gitu ya. Oke, selanjutnya tentang tadi ya, Ibu bertanya tentang fase kehancuran Zionis. Nah, itu harusnya masuk dalam sesi tadabur. Bagi kami yang tinggal di Gaza, kami memahami bahwa ujung dari perjuangan ini adalah apa? Kemenangan umat Islam. Itu pasti. Karena Allah berjanji itu. Dalam surat Al-Isra Allah jelaskan secara detail bagaimana kehancuran Yahudi itu ada di situ. Jadi warga Gaza ini mereka berjalan sesuai ayat-ayat itu. Maka mereka menolak menyerah karena mereka tahu ini ujungnya adalah kemenangan kita. Mereka tidak lagi berspekulasi, tidak lagi meraba-raba mengawang-awang gitu loh. Tapi kalau saya jelaskan satu persatu ini nggak cukup Ibu waktunya ini. Tentang 3 fase kehancuran Zionis itu ada dalam surat Al-Isra ayat ke-7. Jelas sekali Allah bahas satu persatu itu. Gitu ya. Nah, yang kedua masalah pengakuan Emmanuel Macron, presiden Mesir yang sudah ingin mengakui Palestina, atau misalnya Donald Trump gitu kan. Ingat Pak, sebagai umat Islam kita harus mengimani bahwa masalah di Palestina itu masalah akidah. Jelas sekali itu ayatnya. Jelas hadisnya itu. Dan ini tidak akan selesai kecuali dengan solusi akidah. Nggak bisa kita mengharapkan PBB menyelesaikan konflik ini. Nggak bisa. Nanti kalau Palestina misalnya merdeka, diketuk palu, tuk 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 oleh Israel. Oh, Palestina merdeka. Apakah selesai masalah? Nggak akan. Kalau hadis Nabi apa kata Nabi? Lan taquma as-sa'ah hatta tuqatilul yahud. Wa yaqtabil yahud wa hajar wa syajar. Wa qala hajar wa syajar, ya Abdullah ya Muslim, hadza yahudi khalfi faqtuluh. Kata Nabi, nanti sebelum hari kiamat akan ada perang besar antara kalian lawan orang Yahudi, kata Nabi. Dan kalian akan menang. Sampai orang-orang Yahudi itu akan bersembunyi di balik pohon, di balik batu. Dan ajaibnya kata Nabi, nanti hari itu pohon, batu akan bersuara. Wahai hamba Allah, wahai Muslim. Nih, ada Yahudi belakang saya nih. Illal gharqat. Kecuali sebuah pohon namanya pohon gharqat. Karena itu pohon yang melindungi orang Yahudi. Jadi sudah jelas bagaimana ujungnya. Nggak bisa kita ingkari ini. Itu hadis, ada juga ayatnya gitu kan. Jadi nggak bisa kita mengandalkan solusi ini lewat solusi PBB, lewat solusi negara-negara pengakuan. Adapun kenapa mereka mulai mengaku Palestina, mereka tahu arahnya kemana ini. Mereka tahu ini arahnya kemana. Israel ini nggak akan bertahan lama ini. Mereka cari muka dari sekarang. Kalau nanti ini berakhir, mereka bisa mengatakan, memang kami juga sudah mendukung Palestina. Buktinya kami sudah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Itu cara mereka berpolitik.
Mereka menjadikan ini sebagai komoditas politik mereka. Ya. Jadi bukan memang ketulusan mereka ingin membantu Palestina, tidak. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jelas itu kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Walan tardu, enggak akan selamanya pernah ridho angka kepada kalian umat Islam. Siapa? Al-Yahud wan Nasara. Yahudi sama Nasrani enggak akan ridho sama kalian, enggak akan senang sama kalian kecuali kalian mau ikuti millah mereka, agama mereka, ideologi mereka, ajaran mereka, itu ujungnya. Gitu. Ya. Kayaknya sudah saya jawab semua pertanyaan-pertanyaannya ya. Karena kita juga sudah melewati batas juga nih. Ya, saya harap kita bisa lanjut dalam kesempatan selanjutnya yang lebih efektif, lebih efisien. Sekali lagi ini saya baru mukadimah, Pak. Saya belum masuk ke materi sebetulnya gitu ya. Tapi ya semoga mukadimah ini ya bisa bermanfaat. Dan terakhir pesan saya, ingat bahwa masalah ini masalah yang membutuhkan nafas panjang. Jadi kita berpikir ke depan. Bantu Palestina tidak melulu dengan logistik, dengan sembako, dengan donasi yang itu. Ada pos-pos strategik yang bisa kita lakukan. Kita jadikan media untuk mengcounter media-media barat. Kita edukasi anak-anak kita melalui kurikulum yang baru. Kita perbaharui lagi semangat kita. Yang penting saya mau antum keluar dari masjid hari ini dengan semangat baru dan pemikiran bahwa kita ini korban. Maka please bersikaplah sebagai korban. Insya Allah kalau kita sudah merasa korban, kita akan punya semangat dan amarah yang sama seperti semangat yang dimiliki anak-anak Gaza hari ini. Kalau kita sudah merasa korban, kita akan merasakan pilu, perih dan sakit yang dirasakan oleh kaum wanita di Gaza hari ini. Demi Allah, kalau kita sudah merasa diri kita korban, kita akan memiliki konsistensi, keistiqomahan seperti konsistensi para pejuang-pejuang Gaza hari ini. Maka jangan tidur lagi setelah hari ini, Pak. Kita harus bangkit, kita harus sadar, kita harus didik anak-anak kita menjadi pejuang-pejuang. Kalaupun kita mau kirim uang ke Gaza, jangan yang remeh-temeh. Berikan yang terbaik, jihad harta yang terbaik. Masa kita kalah sama Amerika, Eropa ketika mensupport Israel, mereka mensupport habis-habisan dengan totalitas. Sementara kita supportnya uang sisa, harta sisa, tenaga sisa. Wajar kita nggak bisa bangkit. Wajar kita hidupnya nggak berkah. Karena kita masih menjauh dari memperjuangkan tanah berkah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul qouli hada. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.